padaku. Ia panggil, marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Salam untuk Jemaat GKI Langkai dan semua warga jemaat di mana saja berada yang mengikuti ibadah secara virtual pada hari ini dari Majelis Jemaat GKI Langkai, Resort GKI Palangkaraya. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi Hari Anak Gereja Kalimantan Pengelis. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita semua memulai ibadah ini. Jemaat dimohon berdiri, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui. Engkau telah menyediakan puji-pujian. Mazmur 8 ayat 2 bandingkan Matius 21 ayat 16. Kita memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16 bait 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Supaya
Jemaat diundang berdiri. Kita tahbiskan ibadah kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahtera bagi kamu. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama kembali mengagungkan, memuliakan Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait 1 dan 2, seindah siang disinari terang. Kita masuk dalam doa syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua, agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai anak-anak pun kami memiliki kekurangan.
dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semuanya itu, kami memohon pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah jemaat diundang berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali kita mengagungkan memuliakan Tuhan dengan kidung pujian berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama satu dalam doa. Kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sembah, sujud, bersyukur kepadamu. Oleh karena walaupun kami didera oleh COVID-19, baik negeri kami maupun seluruh dunia, namun kasih dan pemeliharaanmu bagi kami semua jemaatmu dan gerejamu dan seluruh masyarakat kami sungguh merasakannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, walaupun kami tidak dapat beribadah di gereja secara biasa seperti semula ya Tuhan, namun kasih-Mu Engkau telah memelihara kami, dengan kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing secara mandiri ya Tuhan. Terima kasih atas taburan firman-Mu hari demi hari, minggu demi minggu, yang telah menguatkan iman pengharapan jemaat-Mu tetap setia dan taat kepadamu.
Saat ini kami ingin membaca dan merenungkannya, merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Kau membuka hati dan pikiran kami, Engkau memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian dari firman-Mu, sehingga kami semakin taat dan setia kepadamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan firman pada hari ini, Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020, sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 39 di bawah judul Khotbah Petrus. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-39 sebagai berikut. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yang sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 39 ini merupakan yaitu khotbah Petrus pada hari Pentakosta, pada hari pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana khotbah Petrus itu telah membuat orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berkumpul beribu-ribu orang dari segala penjuru, dari segala perantauan berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya yaitu Paskah dan semua rangkaiannya. Nah, ketika mereka murid-murid ataupun rasul-rasul menerima Roh Kudus, mereka keluar dari rumah, mereka pergi ke tanah yang lapang, dan Petrus berkhotbah dengan lantang untuk beribu-ribu orang. Nah, dalam khotbahnya intinya adalah untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebagaimana kita dengar dalam ayatnya yang ke-36 tadi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inti dari khotbah Petrus itu memperlihatkan bahwa orang-orang Yahudi dan segenap kaumnya yang telah salah mengerti tentang Yesus itu. Yesus yang pada saat itu telah melakukan banyak mujizat, banyak penyembuhan, bahkan membangkitkan orang mati. Membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak perempuan di Nain. Dan Yesus yang telah membangkitkan orang-orang mati ini tidak disadari oleh orang Israel dan orang Yahudi bahwa dia adalah Kristus yang dijanjikan, dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan disinilah Petrus sungguh-sungguh ingin menyadarkan mereka bahwa
Mereka adalah kaum yang durhaka, yang telah membunuh dan menyalibkan Yesus itu. Namun kuasa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan dia hidup. Dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga akhirnya orang-orang Yahudi, beribu-ribu orang yang mendengar khotbah Petrus itu dan rasul-rasul itu menjadi terharu. Hati mereka tertusuk. Bahwa terharu itu ialah tersentuh nuraninya. Tersentuh bahwa mereka telah berdosa. Mereka telah menyalibkan, yaitu Tuhan, Juru Selamat Mesias itu. Sehingga akhirnya dengan hati yang begitu luluh, begitu merasa berdosa dan bersalah, mereka akhirnya sebagaimana ayat yang ke-37 dengan tulus bertanya kepada rasul-rasul, apa yang harus kami perbuat? Nah, ini adalah pertanyaan yang sungguh-sungguh. Ini adalah tempat bertanya yang betul. Tetapi kalau mereka ingin membenarkan diri dan ingin yaitu untuk dibenarkan dan tidak ingin bertobat, mereka akan bertanya kepada ahli Taurat, bertanya kepada imam-imam, apa betul khotbah dari Petrus itu? Maka pastilah yaitu ahli Taurat dan imam-imam akan berkata itu salah. Dan akhirnya mereka tetap merasa diri mereka betul walaupun mereka sedang dalam dosa dan salah. Tempat yang betul bertanya ialah pengkhotbah, ialah rasul, ialah Petrus dan rekan-rekannya. Sehingga akhirnya jawabannya adalah sebagaimana dalam ayatnya yang ke-38. Ayat 38 demikian jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, dengan hati yang luluh dan penuh merasa berdosa, memerlukan pengampunan, memerlukan pertobatan, memerlukan keselamatan, akhirnya mereka bertanya dan dijawab oleh Rasul, oleh Petrus pada saat itu. Di sini dalam ayat 38 ini dengan jelas bahwa mereka harus bertobat. Saudara, bertobat itu tidak bisa yaitu dilihat secara parsial saja. Tetapi bertobat harus dilihat secara utuh. Apa maksudnya? Bahwa Petrus mengatakan kamu harus bertobat. Pertama adalah bertobat itu tidak lain adalah berbalik dari segala kesalahan dari keberdosaan itu. Dari yang salah, bertobat berbalik kepada ketaatan kepada Allah. Dari ketersesatan, sesat, jauh dari Allah, bertobat. Dan percaya kepada Allah. Dan itulah seruan pertobatan dalam ayat 38 ini. Dan pada ayat 38 ini setelah bertobat itu tidak lain ialah kembali dari sesat menuju terarah percaya kepada Allah. Kedua, bertobat adalah bertobat dari segala kesalahan, dari segala pelanggaran, dari segala tindakan. Itulah bertobat. Lalu bertobat tidak cukup hanya dua ini. Tidak cukup hanya mengarahkan diri kepada Allah, tidak cukup hanya meninggalkan apa yang salah. Tetapi yang ketiga, bertobat adalah mau taat dan setia kepada Allah sepanjang hidupnya. Kalau orang berkata bertobat, tetapi ia tidak setia, ia tidak taat kepada Allah, itu bukan bertobat secara yaitu utuh, tidak bertobat secara sungguh-sungguh dan sebenarnya. Jadi bertobat adalah yaitu dari kesesatan, percaya menghadap Allah, lalu kemudian meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa, dan ketiga, mau taat dan setia kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian bahwa setelah bertobat, maka Petrus katakan, kamu berikanlah dirimu dibaptis dalam nama yaitu Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, yaitu ada keselamatan dan hidup yang kekal. Ia dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara, setelah dibaptis maka akan memperoleh pengampunan dosa. Karena tadi sebagaimana ayat yang ke-36 lalu 37 nampak jelas mereka terharu, mereka merasa berdosa dan bersalah, telah menyalibkan Yesus, telah tidak mengerti, telah tertudung dan tertutup pemahamannya tentang Kristus. Sekarang terbuka mengerti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yaitu setelah dibaptis lalu ada pengampunan dosa.
mereka akan menerima pengampunan dosa dari Allah yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus itu. Sehingga dosa sejak Adam dan Hawa, dosa yang sudah menguasai manusia, maka itu akan diampuni ketika ia percaya dengan taat dan setia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang keempat ialah setelah pengampunan dosa, maka orang yang dibaptis ini akan menerima yaitu karunia. Karunia Roh Kudus, karunia keselamatan dan hidup yang kekal. Sempurna hidup ini menerima yaitu karunia keselamatan, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, lalu kemudian menerima kuasa Roh Kudus yang setia, memimpin, memelihara, memberi hikmat, memberi bimbingan, memberi ketaatan, kesetiaan dan percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus akan berkarya dalam hidup ini. Roh Kudus akan menyadarkan kita apa yang salah, apa yang dosa. Roh Kudus akan menyadarkan kita akan ada penghakiman yang kekal kelak. Ada penghakiman akhir, menyadarkan kita ada hidup yang kekal, ada surga. Jadi itulah yaitu Roh Kudus akan memberikan bimbingan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-39 sangat penting bagi kita. Yang dikatakan demikian ayat yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji pengampunan dosa, janji keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus itu janji bukan hanya yaitu bagi segelintir orang, tapi bagi kamu semua keturunan Yahudi, bagi semua isi rumahmu dan keluargamu, bagi semua orang sejauh di mana Allah akan memanggil mereka menjadi milik kepunyaan yang diselamatkan. Sehingga demikian saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-39 ini, bahwa bagi kamulah, bagi pendengar, bagi beribu-ribu orang yang sedang mendengar khotbah Petrus itulah yang menerima janji keselamatan, pengampunan dosa, karunia Roh Kudus ini. Lalu bukan hanya bagi mereka yang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak mereka. Dan kemudian ialah bagi semua orang sejauh yang akan Allah jangkau jiwa-jiwanya untuk dimenangkan dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini paling tidak yaitu ada dua hal penting yang kita renungkan. Yang pertama, bahwa hari ini adalah hari anak gereja Kalimantan Pengelis. Tadi sudah dikatakan bahwa keselamatan, janji Allah ada untuk orang dewasa dan juga bagi anak-anak. Luar biasa, anak-anak juga memperoleh yaitu anugerah Allah, keselamatan dan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Sehingga anak-anak juga harus ada peran dalam gereja. Dia juga dibawa ke gereja, dia juga memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu di dalam semuanya itu tidak lepas juga dari orang dewasa, dari orang tua. Ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar. Kalau dalam bulan ini bahwa subtema dari Gereja Kalimantan Pengelis melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Rasul-rasul dengan motivasi yang murni berkhotbah untuk menyampaikan berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka orang tua, kita orang dewasa punya tanggung jawab yang tulus dan murni, yaitu untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada keluarga kita, orang terdekat kita, kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, tidak mustahil kalau sekarang, kalau orang tuanya lalai, dan kita sebagai orang tua lalai itu mendidik anak kita, sehingga anak kita pun tidak mengerti siapa Yesus, tidak mengenal siapa Juru Selamat kita, tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu bisa dicek, coba ditanya. Bagaimana dengan anak-anak kita, apakah dia mengenal Yesus secara pribadi, apakah dia mengenal Yesus dengan benar? Dan tidak cukup hanya memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita harus mengenalkan gereja, yaitu Gereja Kalimantan Pengelis yang telah membawa kita kepada Kristus dalam keselamatan ini. Sehingga itulah tanggung jawab kita, memperkenalkan Kristus bagi anak-anak kita, mewariskan iman yang memberikan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita dalam Yesus Kristus kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Lalu kemudian anak-anak kita juga diberi peran untuk turut melayani
dalam gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kita juga harus menjadi saksi Kristus dengan tulus dan murni dengan motivasi yang benar dalam hidup ini. Sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, siapapun kita telah menerima keselamatan. Satu tugas kita dari ayat yang ke-39 terakhir, bahwa janji keselamatan ini bagi orang banyak sejauh yang dijangkau oleh Allah kita, Tuhan kita. Dan itu adalah Tuhan berikan tanggung jawab bagi kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk diselamatkan dalam Yesus Kristus. Selamat Hari Anak Gereja Kalimantan Pengelis. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Salam. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama satu dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu hari ini. Boleh menguatkan iman pengharapan kami, dan boleh membawa kami semakin taat dan setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami bukan hanya untuk diri kami yang dewasa, tapi kami boleh mewariskan kepada anak-anak kami dan memperkenalkan secara sungguh dan benar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi anak-anak kami, bagi generasi-generasi kami, dan memperkenalkan gereja Kalimantan Pengelis sehingga anak-anak kami setia kepada gereja Kalimantan Pengelis. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini pun kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan-Mu bagi kami sekalian, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi bangsa negara yang kami cintai ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara jemaat-jemaat-Mu, memelihara gereja-gereja-Mu, memelihara keluarga rumah tangga kami masing-masing. Pada saat ini kami bawa seluruh keluarga kami dan jemaat kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga dan jemaat-Mu di mana saja berada, dalam setiap keberadaan keluarga dan rumah tangga pribadi mereka masing-masing. Tuhan memberkati dan menyertai. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan kedamaian dan sukacita, memimpin mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sekalian ya Tuhan boleh bertumbuh bersama dalam iman pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, kami bersyukur atas anak-anak yang telah Engkau karuniakan dalam keluarga kami. Hari ini kami boleh merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Pengelis. Kami bersyukur atas kehadiran anak-anak kami. Kami bersyukur atas iman anak-anak kami yang telah bertumbuh, iman anak-anak kami yang mengenal Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Berkati anak-anak kami sekalian, mereka yang sedang dalam tumbuh kembang mereka sebagai balita. Tuhan berkati dan sertai sehingga mereka bertumbuh berkembang dengan baik, dengan sehat, dan terus menjadi sukacita bagi keluarga, dan terlebih ia akan menjadi kebanggaan dengan sukses masa depan mereka. Tuhan yang menyediakan bagi anak-anak kami yang sedang dalam perjuangan mereka, dalam studi pendidikan mereka, dan juga yang sedang mencari pekerjaan. Berkati anak-anak kami Tuhan,
sehingga mereka boleh mencapai cita-cita harapan masa depan mereka dengan bimbingan, penyertaan dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Pada saat ini kami serahkan tiap rumah tangga dan keluarga kami. Engkau menaungi keluarga-keluarga Kristen-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yaitu ada kesukacitaan, damai sejahtera, dan boleh menjalani kehidupan dengan rukun dan damai dengan kebahagiaan yang Engkau karuniakan. Bagi warga jemaat kami yang berulang tahun kelahiran, Tuhan melawat dan memberkati mereka, sehingga melalui momen saat ulang tahun kelahiran, mereka senantiasa ditambahkan kasih karunia dan berkat-Mu, kesehatan dan kekuatan, sehingga senantiasa bersyukur, mengagungkan dan memuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam umur jalan hidup yang mereka tempuh. Bagi warga jemaat kami yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Tuhan melawat mereka, Engkau berkati, Engkau kokohkan komitmen cinta kasih dalam bahtera rumah tangga mereka, sehingga mereka akan memberikan yang terbaik bagi keluarganya, mempersembahkan yang terbaik bagi pasangan hidupnya dengan penuh cinta dan kasih, sehingga mereka berbahagia dengan tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, mampu menghadapi segala gejolak, bahkan segala hal yang menimpa dalam rumah tangga mereka, menang bersama kuasa Roh Kudus yang memimpin mereka. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa bagi pekerja-pekerja gereja-Mu, bagi para penetua diakon, pendeta, guru-guru agama, pikaris, penginjil, dan semua orang yang bekerja di ladang-Mu, dan juga seluruh orang yang melayani dalam rumah-Mu untuk pelayanan ibadah minggu, untuk pelayanan ibadah, dan semua kegiatan dalam rumah Tuhan. Berkati kami semua, beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan tuntunan-Mu, melayani dengan sukacita, dengan murni, dengan motivasi yang tulus dan murni bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi warga jemaat kami yang sakit, Engkau melawat mereka, Engkau berkati perawatan pengobatan yang dilakukan, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Terlebih Tuhan, kokohkan iman pengharapan mereka tetap untuk yaitu percaya kepada Yesus Kristus, sumber dari keselamatan, sumber dari kesembuhan, dan segala kebaikan boleh datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami, baik dari majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, dan lingkungan-lingkungan, sehingga dengan kasih dan penyertaan-Mu mampu yaitu melaksanakan tugas pelayanan dengan baik bagi kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, baik aparat yaitu keamanan, aparat dari kesehatan, tim gugus tugas penanganan percepatan yaitu penanganan COVID-19, dan seluruh masyarakat dan kami semua bersinergis untuk yaitu melawan, memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini, sehingga kami boleh masuk yaitu keadaan sungguh-sungguh yaitu kenormalan baru. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini pun kami berdoa untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang pada saat ini akan menghadapi yaitu pemilihan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga pemerintah daerah Kotim. Engkau sertai pemilihan kepala daerah ini sehingga boleh berjalan dengan lancar baik dan boleh terpilih yaitu pemimpin yang sungguh-sungguh untuk mengabdi bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini pun ya Tuhan, yaitu kami berdoa bagi orang-orang tua kami, mereka yang lanjut usia, mereka yang ada di rumah kami masing-masing, yang jauh, yang dekat di kampung halaman. Berkati orang-orang tua kami tetap sehat, tetap menjadi sumber teladan cinta dan kasih bagi kami orang-orang muda ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh langkah juang kehidupan kami untuk senantiasa berjalan dalam terang kasih-Mu ya Tuhan. Inilah Tuhan segenap doa dan permohonan kami yang hanya kami serahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar berdoa, yang kami naikkan bersama-sama saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, marilah kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Nas pengantar, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 5 ayat 4 dan Mazmur 96 ayat 8. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh banyak berkat yang tak terhitung dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Bersyukur atas pemeliharaanmu. Bersyukur atas kasih dan keselamatan daripadamu. Saat ini pun kami akan menyerahkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkati, sehingga dapat dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab oleh majelis jemaat untuk pekerjaan, untuk kemuliaan namamu di tengah-tengah dunia ini. Bersama dengan barang duniawi ini, kami serahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum dan berkenan kepadamu sepanjang kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat iringi dengan memuliakan Tuhan dengan kidung pujian berjudul Persembahanku. Dengan rapi ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan ku lipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Kan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, kan ku berikan untuk Tuhan. Kan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, kan ku Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya.
sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukan panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan bijaksana sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis, penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.